Selama 1 malam, Marissa berubah dari kegembiraan yang ekstrim menjadi ketakutan yang ekstrim. Sekarang dia akhirnya diselamatkan, dia sangat emosional sehingga dia tidak bisa berhenti menangis. Setelah menyingkirkan para gangster, Chimera berjalan ke Marissa dan bertanya, "Kamu ibu mertua Tuan Jordan, kan?" Tangan dan kaki Marissa diikat, sehingga dia tidak bisa menyeka air matanya. Dia mengangguk berulang kali. "Ya, saya ibu mertua Jordan, Marissa. Terima kasih telah menyelamatkan kami." Chimera tersenyum dan mengeluarkan belati. Dia memotong tali di tubuh Marissa dan menyerahkan sebungkus tisu untuk menyeka air matanya. Dia kemudian melepaskan ikatan wanita lainnya. Mereka semua sangat berterima kasih kepada Chimera. Wanita paruh baya ini jarang bertemu dengan pria setinggi Chimera. Mereka juga sangat terkesan dengan keterampilannya barusan. Marissa bertanya kepada Chimera, "Tuan, siapa namamu?" Chimera menjawab dengan hormat, "Saya dipanggil Chimera. Saya bawahan Tuan Jesse. Aku di sini atas perintahnya untuk menyelamatkanmu." "Jess?" Marissa tercengang. "Mengapa saudara Jordan, Jesse? Mengapa bukan Jordan yang menyelamatkannya?" "Sialan kau, Jordan. Beraninya kau tidak mengirim seseorang untuk menyelamatkanku? Saya pikir pria jangkung dan perkasa ini adalah bawahan Jordan." Marissa sangat berterima kasih kepada Jordan sebelumnya. Tapi sekarang, rasa terima kasihnya telah lenyap dalam sekejap. "Aku akan membawa kalian semua keluar dari sini," lanjut Chimera. Chimera mengantar mereka kembali ke pusat kota London. Teman-teman Marissa semua ketakutan. Mereka tidak berani tinggal di Inggris lagi. Mereka buru-buru membeli tiket pesawat dan langsung menuju bandara. Sementara itu, Chimera mengantar Marissa ke Kastil Steel. Jordan, Lauren, dan Jesse sedang menunggu di ruang tamu. Saat itu pukul 6 pagi ketika Marissa akhirnya tiba di Kastil Steel. "Tuan, saya telah menyelesaikan misi penyelamatan." Chimera berjalan mendekat dan melapor ke Jesse. "Mama." Saat Lauren melihat Marissa mengikuti di belakang Chimera, dia langsung berlari kegirangan. Ibu dan anak itu begitu emosional sehingga air mata mengalir deras. Jelas mereka berdua memiliki ketakutan yang besar. Jordan berjalan mendekat dan bertanya dengan prihatin, "Bu, kamu baik-baik saja?" Ketika dia melihat Jordan, Marissa memutar matanya dengan jijik. "HMPH." Mengabaikannya, dia berjalan menuju Jesse terlebih dahulu dan tersenyum padanya. "Halo, Jesse, kita bertemu lagi. Apakah kamu masih mengingatku?" Jesse tersenyum. "Tentu saja, Anda adalah ibu mertua Jordan. Kami bertemu di pernikahan Jordan sebelumnya. Kamu sangat cantik, bagaimana aku bisa lupa?" Marissa membalas senyumannya. "Jesse, apakah Chimera bawahanmu? Terima kasih banyak telah mengirim orang Anda ke tempat yang berbahaya untuk menyelamatkan kami. Ketika saya melihat Chimera menerobos masuk sendirian untuk berurusan dengan begitu banyak orang, saya benar-benar mengkhawatirkannya." Petik 2. Jesse tertawa. "Bibi, jangan khawatir. Ini hanya masalah kecil. Berurusan dengan para penjahat itu bukan apa-apa bagi Chimera. Ketika saya memberikan misi ini kepadanya, saya secara khusus menginstruksikannya untuk tidak membiarkan Bibi terluka sama sekali. Saya ingin tahu apakah dia berhasil melakukannya? Apakah Anda terluka sama sekali?" Petik 2. Marissa buru-buru melambaikan tangannya. Tidak, para penculik itu bahkan tidak punya waktu untuk menyerang kita. Chimera menghabisi mereka hanya dalam beberapa detik. Dia terlalu luar biasa. Ini semua berkat Anda bahwa saya diselamatkan. Lauren, cepat datang dan berterima kasih pada kakak iparmu. Bawahan Jesse telah menyelamatkan mereka, jadi penghargaan secara alami harus diberikan kepadanya. Akibatnya, Jordan menjadi sama sekali tidak terlihat. Jika Jordan mengirim Dragon, dia juga akan bisa menyelamatkan Marissa. Lauren berjalan mendekat dan berterima kasih pada Jesse. "Terima kasih, Jesse. Terima kasih, Chimera." Jesse buru-buru berkata, "Nih, Howard, Lauren, Anda memperlakukan saya seperti orang luar. Jordan dan aku adalah saudara. Keluarganya adalah keluargaku. Sebagai kakak laki-lakinya, saya tidak akan melalaikan tugas saya." "Omong-omong, Nyonya Howard, Anda mengalami ketakutan besar sebelumnya. Saya sudah meminta para pelayan untuk menyiapkan mandi mawar untuk Anda. Kamu bisa mandi dulu untuk bersantai." Petik 2. Marissa sangat senang. Lihat betapa perhatiannya Jesse. Dia bahkan menyiapkan mandi mawar untukku. "Terima kasih banyak, tapi aku ingin melihat ayah Lauren dulu. Bukankah dia di sini juga? Di mana dia sekarang?" Jesse berkata, "Oh, dia mungkin masih tidur. Kami tidak ingin dia khawatir, jadi kami tidak membangunkannya untuk memberitahu dia tentang penculikan Anda. Aku akan membawamu padanya." "Terima kasih." Marissa mengikuti Jesse dan tiba di kamar Stefan. Setelah mengetuk pintu beberapa kali, tidak ada jawaban dari dalam.
apakah ayah tidak ada di kamar? Lauren bertanya dengan rasa ingin tahu. Jessie memanggil para pelayan dan bertanya, apakah Tuan Howard ada di kamar? Dia pergi ke kamar Miss Steele, jawab pelayan itu. Miss Steele? Semua orang tercengang. Saudara perempuan Jordan tidak ada di rumah. Tidak ada Miss Stiles di Kastil Steele sekarang. Dia mungkin pergi ke kamar bibi, pikir Jordan dalam benaknya. Dia tahu bahwa Stefan menyukai bibinya. Bahkan, dia khusus datang ke Inggris untuk bibi Jordan. Jessie juga bingung, mungkinkah dia pergi ke kamar bibi? Marissa segera menjadi sangat gelisah. Dia meraih lengan Jessie dan berkata, Jessie, bawa aku ke kamar bibimu. Bajingan itu, Stefan, pasti ada di sana? Saya ingin tahu mengapa dia bersikeras datang ke Inggris? Itu karena seorang wanita. Dia belum menyerah pada Miss Steele. Marissa tahu tentang kisah Stefan dan bibi Jordan. Dia tahu bahwa wanita yang paling disukai Stefan saat itu adalah bibi Jordan, bukan Marissa. Jessie berada dalam dilema. Marissa meraih tangan Jessie. Dia berkata dengan gelisah, tolong, bawa aku. Saya berjanji tidak akan membuat masalah. Aku hanya ingin melihat apakah bastard itu, Stefan, benar-benar melakukan hal yang tidak tahu malu. Lauren dengan cepat membela ayahnya. Bukan seperti itu. Ayah mungkin pergi mencari bibi untuk beberapa alasan yang tidak bersalah. Baiklah, mari kita lihat kalau begitu. Jessie memimpin jalan dan tiba di lantai bibinya. Tepat ketika dia mendekat, dia melihat bibinya dan Stefan berjalan keluar dari kamar. Mereka berpegangan tangan seperti pasangan, wajah mereka dipenuhi kebahagiaan. Ketika Marissa melihat suaminya berpegangan tangan dengan wanita lain, dia langsung menangis. Stefan sangat terkejut ketika melihat Marissa sehingga dia dengan cepat melepaskan tangan bibinya. Marissa, kenapa kamu ada di sini? Stefan selalu mengagumi bibi Jordan. Bagi seorang pria, orang yang lolos akan selalu menjadi penyesalan. Ini terutama berlaku untuk pria seperti Stefan, yang memiliki latar belakang keluarga yang baik dan sukses. Bagaimanapun, Stefan bisa mendapatkan hampir semua wanita yang diinginkannya. Bibi Jordan kebetulan bercerai saat ini, itulah sebabnya Stefan punya kesempatan sekarang. Ketika Marissa melihat tangan mereka yang tergenggam, dia menangis. Dia baru saja mengalami pengalaman mendekati kematian, dirampok dan diculik. Sementara itu, suaminya bersama wanita lain. Dia tidak bisa menamparkan wanita itu karena dia berasal dari keluarga Steele dan itu juga putri Charleston. Pada akhirnya, Marissa hanyalah tamu baru di sini. Ini adalah wilayah bibi Jordan. Karenanya, Marissa hanya bisa mengutuk Stefan. Stefan, memikirkan bahwa aku masih memikirkanmu ketika aku diculik dan hampir mati. Tapi di sini Anda bersama wanita lain. Aku telah mencintai orang yang salah dalam hidup ini. Dengan itu, Marissa berbalik dan lari dengan air mata berlinang. Mama. Lauren ingin mengejar Marissa. Dia takut ibunya akan mengambil hal-hal terlalu keras. Jessie menghentikannya. Aku lebih akrab dengan tempat ini. Aku akan pergi menghibur ibumu. Bicaralah dengan ayahmu terlebih dahulu dan biarkan dia memahami situasinya. Petik 2. Melihat Marissa sudah hilang dari pandangan, Lauren mengangguk. Marissa melarikan diri tanpa tujuan apapun. Kastil ini sangat besar dan karena ini adalah pertama kalinya dia di sini, dia pasti akan tersesat. Setelah pencarian singkat, Jessie menemukan Marissa di sebuah ruangan kosong. Dia sedang duduk di tempat tidur dan menangis. Berjalan masuk, Jessie menutup pintu di belakangnya. Dia mengeluarkan tisu dan menyerahkannya kepada Marissa sebelum duduk di sampingnya. Nyonya Howard, saya minta maaf karena Anda mengalami pemandangan seperti itu pada hari pertama di tempat kami. Saya minta maaf atas nama bibi saya. Petik 2. Mengambil tisu, Marissa menyeka air matanya dengan aura wanita bangsawan. Itu tidak ada hubungannya dengan bibimu. Stefan adalah katak jelek yang mendambakan angsa yang cantik. Dia selalu terobsesi dengan bibimu. Sejak hari dia menikahi saya tahu bahwa dia memiliki wanita lain di hatinya. Tapi aku tidak menyangka dia masih memikirkan wanita itu setelah lebih dari 20 tahun. Dan setelah aku melahirkannya anak-anak, aku telah jatuh cinta pada orang yang salah. Bahkan jika aku jatuh cinta pada seekor anjing, itu lebih baik daripada jatuh cinta pada seorang bastard seperti dia. Marissa mulai terisak lagi. Kaya atau miskin, semua orang rentan terhadap sakitnya cinta. Bahkan, bagi wanita seperti Marissa yang tidak perlu khawatir soal makanan atau tempat tinggal, hasratnya akan cinta semakin kuat. Jessie tiba-tiba berkata, "Nih, Howard, jika kamu butuh bahu untuk menangis, kamu bisa bersandar padaku." Apa? Marissa sangat terkejut hingga dia berhenti menangis.
Jessie benar-benar menawarkan bahunya. Akan baik-baik saja jika Jordan yang menawarkan. Bagaimanapun, Jordan adalah menantu Marisa. Menantu laki-laki seperti setengah anak laki-laki. Tidak akan ada masalah bahkan jika dia memeluknya. Namun, Jessie nyaris tidak berhubungan dengan Marisa. Jess. Cara Marisa memandang Jessie juga berubah. Dia selalu memiliki kesan yang baik tentang Jessie. Pertama kali mereka bertemu, dia merasa bahwa dia stabil, mendominasi, dan lebih masuk akal daripada Jordan. Dan tadi malam, Jessie yang mengirim seseorang untuk menyelamatkannya. Jadi tidak mengherankan jika dia memperlakukan Jessie seperti penyelamatnya. Jessie tersenyum. Kenapa, Nyonya Howard? Apakah bahuku tidak cukup lebar? Marisa berkata dengan ekspresi lembut, bagaimana bisa? Jessie, wanita yang tak terhitung jumlahnya akan membunuh untuk bersandar di bahumu. Hanya saja, aku seorang wanita tua. Aku tidak berhak. Mereka berdua bukan lagi anak-anak. Ketegangan ambigu di ruangan itu melonjak. Mereka berdua sudah dewasa. Mustahil mereka tidak merasakannya. Jessie tersenyum lembut. Sebenarnya, tidak ada banyak perbedaan di usia kita. Saya lebih tua dari Jordan. Anda juga seorang ibu muda kan? Petik 2. Saat Jessie berbicara, dia mengulurkan tangan untuk membelai rambut Marisa. Tindakan ambigu ini meruntuhkan perlawanan Marisa. Hatinya terbakar dengan keinginan untuk membalas dendam pada Stefan. Mencondongkan tubuh ke depan, dia membiarkan bibirnya menyentuh bibir Jessie dalam ciuman yang membakar. Di kastil, ruang tamu di lantai 1. Lauren dan yang lainnya sedang menunggu di ruang tamu. Lauren bertanya dengan cemas, mengapa ibu belum kembali? Mungkinkah saudara Jessie tidak dapat menemukannya? Apa terjadi sesuatu padanya? Menepuk punggung Lauren, Jordan menghiburnya dengan menenangkan, tidak mungkin. Jessie tinggal di kastil sepanjang tahun. Dia sangat akrab dengan setiap sudut dan celah. Tidak mungkin dia tidak dapat menemukannya. Petik 2. Namun, Lauren masih mengkhawatirkan ibunya. Sejak dia mengetahui bahwa ibunya telah diculik, dia menjadi sangat gelisah. Tapi ini sudah lebih dari setengah jam. Jika kakak Jessie menemukan ibu, dia seharusnya membawanya ke sini sekarang, kata Lauren. Jordan melihat waktu dan juga merasa ada yang tidak beres. Dia berdiri dan berkata, ayo pergi. Saya akan menemani Anda untuk melihat-lihat. Petik 2. Tepat ketika mereka berdua berdiri, mereka melihat Jessie dan Marisa berjalan menuruni tangga. Jessie berjalan di depan dengan sikapnya yang biasa. Tapi Marisa terlihat agak berbeda. Meskipun dia baru saja mengalami pengkhianatan suaminya, dia tidak terlihat patah hati atau marah. Sebaliknya, dia tampak seperti dilahirkan kembali. Selain itu, dia terus bermain dengan rambutnya, lebih memperhatikan citranya daripada ketika dia pertama kali tiba. Bagaimana mungkin seseorang yang baru saja mengalami gangguan mental peduli apakah dia terlihat baik? Mama. Lauren bergegas. Ibu, kemana kamu pergi? Kamu membuatku takut sekarang. Apakah kamu melakukan sesuatu yang bodoh? Marisa mengangguk dengan tenang. Gadis bodoh, aku tahu orang seperti apa ayahmu. Aku tidak akan melakukan hal bodoh untuknya. Pada saat itu, bibi Stefan dan Jordan berjalan mendekat. Stefan berkata, Marisa, kamu salah paham. Saya pergi pagi-pagi sekali untuk belajar cara menanam bunga dari mes. Still, tidak ada apa-apa di antara kita. Bibi Jordan juga meminta maaf kepada Marisa. Maaf, Nyonya Howard, seharusnya aku lebih berhati-hati. Terlihat jelas bahwa Marisa masih sedikit marah. Dia mendengus dingin tetapi tidak menegur mereka. Jessie berkata, baiklah, baiklah. Kami adalah keluarga. Ayo jangan marah lagi. Ibu Lauren telah datang ke tempat kami, jadi kami harus memperlakukannya dengan baik. Aku akan membangunkan kakek sekarang. Ayo kita sarapan bersama. Marisa tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menarik Jessie kembali, tetapi kemudian dia dengan cepat menarik tangannya seolah-olah untuk menghindari kecurigaan. Jessie, aku ingin mandi dulu. Bisakah kamu menelepon kakekmu setengah jam lagi? Sesuatu sedang terjadi antara Marisa dan Jessie. Tapi mereka berdua sangat pandai berpura-pura sebaliknya. Tidak ada yang memperhatikan sesuatu yang aneh. Jessie tersenyum. Tidak masalah, Nyonya Howard. Anda diikat di pabrik yang ditinggalkan begitu lama, dan akan ada begitu banyak debu di sana. Anda memang harus mandi. Bagaimanapun, kakek saya minum tadi malam dan akan bangun terlambat hari ini. Aku akan meneleponnya dalam 1 jam. Marisa tersenyum tipis. Terima kasih. Lauren membantu mengambil barang bawaan Marisa. Bu, aku akan membantumu memilih pakaianmu. Oke. Dengan itu, Lauren membawa Marisa kembali ke kamarnya. 1 jam kemudian, keluarga Howard dan Steele berkumpul di ruang makan.
Charleston tersenyum pada Marisa. Nyonya Howard, apakah sarapan ini sesuai dengan keinginanmu? Marisa menjawab dengan sopan, Pak Steele, panggil saja aku Marisa. Dia melihat deretan hidangan yang mempesona dan penuh pujian. Steele, aku belum pernah sarapan semewah ini sebelumnya. Berbagai hidangan dan presentasinya luar biasa. Kamu punya selera yang bagus. Tampilan makanan terlihat seperti lukisan. Saya hampir tidak tahan untuk menggali. Petik 2. Lauren pun tersenyum. Bu, keluarga suami saya sangat khusus tentang gaya dan presentasi, tidak seperti kami. Kami hanya akan menggoreng telur dan memakannya begitu saja dari piring. Koki mereka, meskipun itu hanya telur goreng biasa, akan menambahkan beberapa sayuran hijau, buah-buahan, atau sesuatu untuk menghias hidangan. Stefan juga mengangguk. Ini adalah kehidupan sejati seorang bangsawan. Dibandingkan denganmu, kami seperti orang kampung. Hehe. Stefan adalah anak dari keluarga Howard dan biasanya menjunjung tinggi harga diri keluarganya. Namun, dia lebih dari bersedia untuk rendah hati di sini karena Bibi Jordan adalah dewinya. Setelah mencicipi buah kuning, Marisa merasa enak dan bertanya, apa ini? Rasanya sedikit seperti mangga, tapi agak berbeda. Lauren menjelaskan, ini adalah buah yang dibudidayakan secara pribadi oleh Stellus. Itu hanya dapat ditemukan di sini. Namanya tampaknya memiliki nama yang terdengar Italia. Bu, karena kamu sangat menyukai buah-buahan, aku akan membawamu ke kebun buah mereka nanti. Ada banyak buah-buahan lezat di sana? Marisa memiliki kulit yang sangat bagus. Meskipun dia adalah seorang wanita berusia 40-an, dia tampak seperti baru berusia 30-an. Terlepas dari produk perawatan kulit kelas atas, yang paling penting adalah dia suka makan buah-buahan. Dia adalah pecinta buah dan memakannya hampir setiap hari. Tentu. Marisa setuju dengan senang hati. Melihat Marisa sedang dalam suasana hati yang baik, Charleston berinisiatif mengatakan, Marisa, saya harus minta maaf. Anda datang ke Inggris dan dirampok di kasino. Aku lalai dan aku minta maaf padamu. Saya berjanji bahwa hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Charleston adalah orang yang hebat dan senior bagi Marisa, namun dia meminta maaf kepadanya dengan cara yang begitu rendah hati. Marisa berkata, Tuan Steele, sama-sama, itu hanya kecelakaan kecil, apalagi cucu tertua Anda sudah menyelesaikannya. Aku harus berterima kasih padanya? Stefan menambahkan, ini semua salah Marisa karena keras kepala. Jordan ingin pergi menjemputnya, tetapi dia bersikeras pergi ke kasino. Tuan Steele, tolong jangan ambil hati ini. Pada saat itu, Butler Frank berjalan ke Jesse dengan formulir otorisasi. Jesse, kasino Crockfords telah dibeli. Jesse meletakkan peralatan makannya dan mengangguk. Dia mengambil dokumen itu, berdiri, dan berjalan ke Marisa. Nyonya Howard, saya sudah membeli kasino Crockfords yang Anda kunjungi tadi malam. Saya memberikannya kepada Anda. Tanda tangani dan kasino akan menjadi milik Anda. Marisa menatap Jesse dengan heran. Apa, Anda membeli kasino Crockfords, dan kau memberikannya padaku? Stefan juga kaget. Saya mendengar bahwa kasino memiliki sejarah 200 tahun. Ini sangat terkenal. Jesse, hadiahmu terlalu banyak. Kami tidak bisa menerimanya. Charleston mengangguk sambil tersenyum. Jarang Jesse begitu baik. Stefan, Marisa, terimalah. Jesse menambahkan, itu benar. Saya tidak ingin ibu mertua Jordan mengalami hal seperti itu lagi. Setelah Nyonya Howard menjadi bos Crockfords Casino, saya akan melengkapi bagian dalam dengan setidaknya 20 penjaga keamanan. Lain kali Anda berkunjung, Anda tidak perlu khawatir dirampok. Petik 2. Marisa menatap Jesse, hatinya terasa sangat hangat. Dia dengan lembut mengulurkan tangan dan mengambil dokumen itu. Jess, terima kasih. Jesse tersenyum. Sama-sama, Nyonya Howard, Anda adalah ibu mertua Jordan. Kita semua adalah keluarga. Kamu selalu bisa datang kepadaku jika kamu butuh sesuatu. Marisa mengangguk senang. Aku harus merepotkanmu lagi jika aku butuh bantuan. Jesse tersenyum. Tidak masalah. Stefan diam-diam menarik lengan baju Marisa di bawah meja dan menegurnya dengan suara rendah. Apakah kamu mendengar apa yang baru saja kamu katakan? Apakah Anda benar-benar berencana untuk menyusahkannya lagi di masa depan? Kita harus mencoba yang terbaik untuk menghindari menyebabkan masalah di sini. Jangan menyusahkan Stellus tanpa alasan. Petik 2. Marisa mendengus pelan. Kenapa kamu peduli? Dia saudara menantu laki-laki saya. Apa salahnya aku meminta bantuannya? Bukankah kamu meminta bantuan Bibi Jordan? Saya. Mendengar hal ini, Stefan tidak bisa berkata-kata. Saat itu, Jordan dan Lauren juga mengucapkan terima kasih kepada Jesse. Terima kasih, Jesse. Jesse tersenyum dan kembali ke tempat duduknya.
Jordan, kau sangat sopan padaku. Aku akan marah. Lauren sangat senang. Dia tidak menyangka keluarga suaminya begitu harmonis. Itu sangat berbeda dengan keluarga Howard. Brett dan Alex berperilaku seperti orang asing setiap kali mereka bertemu. Dan jika keuntungan pribadi dipertaruhkan, mereka pasti akan bertarung. Sebaliknya, Jesse dan Jordan memiliki hubungan yang baik. Lauren berbisik, "Hubby, kakakmu sangat baik padamu." Jordan mengangguk. Jesse dan Yumi adalah orang yang sangat baik. Selain itu, mereka tidak peduli dengan uang. "Hei, di mana Yumi?" Lauren tiba-tiba bertanya. Pada saat ini, Yumi masuk dengan kimononya. Dia sangat sopan dan akan selalu membungkuk ketika menyapa seseorang. Yumi membungkuk sopan pada Marissa. "Halo, Nyonya Howard." Marissa buru-buru berdiri. "Halo, Nyonya Steele. Kita bertemu lagi. Anda telah menjadi lebih cantik dari terakhir kali. Kimonomu sangat cantik." Marissa terus memuji Yumi, mengatakan bahwa dia cantik, anggun, dan sopan. Penampilan dan kepribadian Yumi memang layak dipuji. Namun, Marissa menghujaninya dengan pujian terutama karena dia merasa bersalah. Lagi pula, sesuatu telah terjadi antara dia dan Jesse sebelumnya.